Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita pembahasan, silahkan kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini Ibu akan membahas tentang bab 2, yaitu struktur dan jaringan pada tumbuhan. Maka oleh itu, silakan kalian untuk mengamati terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu kita harus tahu kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Indikatornya, kalian itu mampu membedakan berbagai jaringan, baik itu epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, flum, dan kambium sebagai penyusun organ tumbuhan. Yang kedua, menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stel atau silinder pusat. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Baik, kita ke materi inti. Yang pertama adalah jenis jaringan pada tumbuhan. Di sini dijelaskan bahwa jaringan tumbuhan itu merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan totipotensi yang berbeda dengan jaringan hewan atau manusia. Atau bahasa lainnya, bahwa jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Atau artinya, jaringan tumbuhan itu merupakan jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah, memanjang atau elongasi, dan diferensiasi tak terbatas. Sehingga dari kemampuannya, jaringannya, organisme tumbuhan ini dapat diperbanyak, baik dengan vegetatif, mengingat kemampuan totipotensi itu. Vegetatif itu dimaksud adalah dikembangkan secara tidak kawin, yaitu dicangkok, distek, ataupun dengan cara lain yang intinya diperbanyak hingga menghasilkan keturunan yang sama. Kemampuan totipotensi yaitu kemampuan jaringan melakukan pembelahan cleavage dan mampu membentuk individu baru dengan melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Misalnya, pada stek batang singkong setelah dimasukkan ke tanah, pada ujung batangnya bisa tumbuh membelah sel-selnya dan hebatnya sel-selnya bisa menjadi berbeda atau diferensiasi dari sebelumnya, menyusun sel batang karena di dalam tanah menjadi penyusun sel akar. Adanya penyusun sel akar ini menjadikan punya peran baru atau spesialisasi menjadi bertugas sebagai akar. Tubuh tumbuhan pun terdiri dari sel-sel karena multiseluler. Sel awal tumbuhan diawali oleh zigot, hasil pertemuan sperma dan ovum, yang kemudian membentuk lembaga pada biji. Lembaga ini bersifat meristematik atau promeristem. Nah, dari jaringan tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau biasa disebut dengan jaringan embrional dan jaringan dewasa atau biasa disebut dengan jaringan permanen. Definisi dari jaringan meristem di sini dijelaskan bahwa jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Atau dalam bahasa lain, bahwa jaringan meristem atau jaringan embrional itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, kemampuan jaringan meristem bermitosis ini secara terus-menerus yang menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami yang namanya pertambahan tinggi dan juga volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem, yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran selnya sama. Yang ketiga,
kayak protoplasma. Yang keempat, dinding sel tipis. Yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang keenam, vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Kalau misalkan kalian memiliki buku, kalian juga bisa sambil dibaca buku Erlangga kelas 11 revisi 2017 ya, kurikulum 2013. Di sini dijelaskan bahwa jaringan meristem itu memiliki sifat-sifat. Kalau barusan ciri-ciri kan, nah yang ini sifat-sifat. Yang pertama, tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel. Kemudian yang ketiga, sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dan memiliki dinding sel yang tipis. Kemudian yang keempat, sel mengandung banyak protoplasma. Kemudian yang kelima, sel memiliki satu atau dua inti sel nukleus yang besar. Kemudian yang terakhir, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, jaringan meristem itu dapat dikelompokkan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan. Asal-usulnya jaringan yang dihasilkan strukturnya terhadap perkembangannya dan fungsinya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Yang pertama adalah meristem primer. Jadi meristem primer ini adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah atau berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya adalah meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut dengan meristem apikal. Kemudian, ada meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer dan jaringan yang terbentuk dari meristem primer itu disebut jaringan primer. Kemudian selanjutnya, ada istilah promeristem. Promeristem itu adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Heberlein, promeristem ini akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya, protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Kemudian selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Atau meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang mengadakan diferensiasi dalam berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Kalau dari bahasa lain, penjelasan tentang jaringan sekunder, ini sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Kemudian, contohnya adalah adanya kambium atau gabus atau biasa disebut dengan velogen. Kambium itu apa? Nah, kambium itu merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Kambium juga disebut dengan kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Nah, kambium itu dapat ditemukan di dalam batang akar tumbuhan dikotil atau dikotilidinae, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil misalnya agave, aloe, yucca, dan dracaena sp. Kambium ini menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Kemudian selanjutnya penjelasan dari kambium gabus atau biasa disebut dengan velogen. Nah, kambium gabus atau velogen ini adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Kambium gabus ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas dari kambium gabus ini ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Selanjutnya, meristem sekunder juga ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder ini disebut jaringan sekunder, yaitu adanya kambium akan menghasilkan xilem dan flum, sedangkan kambium gabus akan menghasilkan dari gabus. Sama penjelasannya ya, dari yang sebelumnya Ibu jelasin ke kalian. Kemudian berdasarkan posisinya pada tumbuhan, jaringan meristem ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adanya meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral.
penjelasan tentang meristem ya. Yang pertama, meristem apikal ini adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Atau penjelasan yang lain, meristem apikal ini atau biasa disebut dengan meristem ujung ini terdapat di ujung batang atau pucuk utama, ujung batang pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal ini menyebabkan perpanjangan batang dan akar yang disebut dengan pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal ini disebut jaringan primer. Kemudian selanjutnya, di dalam meristem apikal ini, teman-teman atau anak-anakku semuanya ini harus tahu gitu bahwa di dalam meristem apikal, menurut Smith, terdapat dua bagian penting pada daerah ujung batang, yaitu adanya korpus dan tunika. Korpus itu merupakan bagian pusat dari titik tumbuh dengan area yang luas, tersusun dari sel-sel yang relatif besar, serta mampu membelah secara tidak beraturan ke segala arah dan membentuk seluruh jaringan sel lain epidermis. Sedangkan tunika ini merupakan bagian paling luar dari titik tumbuh, terdiri atas satu atau beberapa lapisan sel yang tersusun dari sel-sel berukuran relatif lebih kecil. Nah, sel-sel tunika ini akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sementara itu, yang menurut Hanstein membagi ujung akar menjadi 3 daerah, yaitu adanya dermatogen yang akan berkembang menjadi epidermis, peribelum yang akan berkembang menjadi korteks, dan phloem yang akan berkembang menjadi stel. Penjelasan yang kedua yaitu meristem interkalar atau aksilar, yaitu meristem antara. Biasa disebut dengan meristem antara. Meristem interkalar ini adalah meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa, atau terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya itu tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan atau gramineae. Pertumbuhan sel meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Atau contoh yang lain, meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan, beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae, serta Equisetum sp. Kemudian meristem interkalar juga merupakan daerah meristematif karena terus dari daerah meristematis yang terisolasi di subapikal batang kemudian berkembang menuju pangkal basipetal. Sel-selnya itu aktif membelah untuk membentuk rangkaian sel yang sejajar sehingga disebut dengan meristem rusuk. Nah, meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk ke dalam jaringan primer. Kemudian, penjelasan yang ketiga adalah meristem lateral atau meristem samping. Ini adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, atau dalam penjelasan lain, dari segi letaknya memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya itu terletak pada kambium pembeluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kalau di sini dijelaskan, pertumbuhan sekunder ini adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan, yang meristem lateral juga disebut sebagai kambium. Kemudian penjelasannya, tadi ada istilah kambium vaskuler. Di sini dijelaskan bahwa kambium vaskuler itu adalah kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkut atau di antara phloem dan xilem yang fungsinya ke arah luar membentuk phloem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari jaringan permanen atau jaringan dewasa. Anak-anakku semuanya bisa kita lihat seksama bahwa penjelasan dari jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Kalau misalkan kalian memiliki buku Erlangga paket, ada penjelasan lain di sana bahwa jaringan permanen itu adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder
yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berarti sama-sama saja penjelasan yang Ibu jelaskan di sini maupun yang ada di buku, intinya itu saja ya. Nah, teman-teman bisa sambil lihat gambar di depan kalian dan juga mendengarkan penjelasan dari Ibu bahwa ciri khas dari jaringan dewasa itu yang pertama telah mengalami diferensiasi, yang kedua pada umumnya tidak membelah lagi, yang ketiga bentuk permanen rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami yang namanya penebalan. Kemudian tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Kemudian sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga, sel-sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Yang keempat, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian terkadang sel-selnya telah mati. Kemudian terdapat ruang antar sel. Kemudian selanjutnya, berdasarkan tipenya, teman-teman bisa pahami sesakma bahwa berdasarkan tipe penyusunnya, yang namanya jaringan permanen ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan sederhana dan juga jaringan kompleks. Penjelasannya, jaringan sederhana ini merupakan jaringan homogen yang terdiri atas satu tipe sel, contohnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan kompleks itu merupakan jaringan heterogen yang terdiri atas dua tipe sel atau lebih, contohnya itu adalah adanya xilem, floem, dan epidermis. Kemudian, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu adanya jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut atau vaskuler. Penjelasan pertama yaitu jaringan epidermis. Bisa dilihat sesama semuanya bahwa jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang menutupi merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan atau jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Jaringan epidermis ini disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri atau karakteristiknya, yang pertama bentuknya seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Kemudian, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Kemudian, bentuk selnya bervariasi sebenarnya ya. Kemudian umumnya itu terdiri atas satu lapisan sel. Kemudian ketebalan dinding sel epidermisnya itu adalah berbeda-beda. Dinding sel epidermisnya itu ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Ya. Sel-sel inisial epidermis ini sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tumbuhan lain yang disebut dengan derivat epidermis seperti stomata, mulut daun, trikoma, rambut-rambut, emergensia, spina atau duri, sel kipas, sel keristik, silika, filamen, dan juga litokis. Fungsi lain dari jaringan epidermis ya, tidak dapat ditembus air dari luar, kemudian peresap air dan mineral pada akar yang muda. Oleh karena itu, akar-akar yang muda epidermisnya diperluas dengan tonjolan-tonjolan yang disebut dengan bulu akar. Kemudian, untuk penguapan air yang berlebihan bisa melalui evaporasi atau gutasi, tempat difusi O2 dan CO2 sewaktu respirasi terjadi pada epidermis yang permukaannya bergabus. Nah, epidermis juga bisa membentuk aneka ragam berbagai menyesuaikan peranannya di organ tempat keberadaan epidermis. Yang pertama, adanya stomata atau mulut daun. Stomata ya, itu artinya tunggal atau stoma. Kemudian stomata itu adalah celah atau lubang atau pori yang diapit oleh sepasang sel penjaga atau sel penutup. Kemudian stomata ini juga penjelasan yang lain adalah lubang pada lapisan epidermis daun.
Sekitar stomata itu terdapat sel yang berklorofil disebut dengan sel penutup. Stomata ini berfungsi sebagai tempat masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen sewaktu berfotosintesis. Selain itu, stomata juga berfungsi untuk penguapan air. Yang kedua, adanya trikoma, yaitu rambut-rambut yang tumbuh pada permukaan luar dari epidermis daun dan batang, berfungsi untuk menahan penguapan air. 3. Adanya bulu-bulu akar, yaitu rambut-rambut yang tumbuh pada permukaan akar yang dapat diresapi oleh larutan garam-garam tanah. Kemudian selanjutnya, ada penjelasan dari trikoma. Selain trikoma itu ada emergensia. Jadi emergensia ini adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Contohnya itu adalah duri tempel pada batang mawar, tonjolan pada buah kecubung, dan rambut-rambut pada buah rambutan. Kemudian ada istilah spina atau duri. Ini adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stel atau silinder pusat di bawah korteks. Contohnya duri pada bagian tumbuhan bunga kertas bougainville. Kemudian ada sel kipas. Ini merupakan tambahan pada epidermis daun bagian atas, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis yang memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas, dan bentuk selnya seperti kipas dengan ukuran yang lebih dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Kemudian ada sel krisik. Ini adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, helter, atau pelana dan berisi kristal krisik. Kemudian ada filamen, ini tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung, akar udara pada tumbuhan yang menempel pada benda atau tumbuhan lain, dan ada litokis. Ini adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Itu bagian lainnya ya, selain stomata, trikoma maupun bulu-bulu akar. Selanjutnya adalah jaringan parenkim. Nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Sel parenkim yang mengandung klorofil ini disebut dengan kloronkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim yang pertama, dia termasuk ke dalam sel hidup berukuran besar, pada umumnya berdinding primer, tipis, dan berbentuk polihedron. Yang kedua, memiliki inti sel dan banyak vakuola. Yang ketiga, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat. Dan yang keempat, bersifat meristematis karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, ada parenkim penimbun. Ialah parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda, sebagian larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Yang ketiga, parenkim air adalah sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sekulen. Kemudian yang keempat, parenkim penyimpanan udara atau aerenkim. Ini adalah jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim ini banyak terdapat pada batang dan tumbuhan hidrofit. Kemudian selanjutnya ada lagi, yaitu ada parenkim pengangkut. Ini parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan flum. Sel-selnya ini memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Kemudian ada parenkim penutup luka, yaitu parenkim yang bersifat meristematis karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka ini disebut juga velogen. Kemudian berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim ini dapat dibedakan menjadi 4. Adanya parenkim palesade, parenkim bunga karang, parenkim bintang atau actinenkim, dan ada parenkim lipatan. Selanjutnya ada jaringan penguat. Jaringan penguat ini nama lainnya adalah stereon.
atau disebut dengan jaringan penyokong. Ini fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Di sini dijelaskan jaringan penyokong itu adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh dari suatu tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya itu yang pertama menegakkan batang dan menguatkan daun. Yang kedua melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang ketiga melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang kelima memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kolenkim ini merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Kolenkim itu umumnya terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Kolenkim juga ini berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, pada tumbuhan menerima herbaceous, dan bahkan pada organ dewasa. Kolenkim ini bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel atau tidak kembali ke bentuk semula dengan adanya pertumbuhan organ. Kolenkim dewasa kurang plastis, lebih kuat tetapi lebih mudah rusak daripada kolenkim muda. Kemudian yang kedua adanya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, atau jaringan penunjang yang terdapat pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan ini juga melindungi bagian-bagian lunak yang lebih dalam. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati. Jenis sel sklerenkim itu sangat tebal, kuat, dan mengandung lignin. Sklerenkim itu merupakan jaringan yang sangat bervariasi namun dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Penjelasannya, serabut sklerenkim atau sel serat atau fiber ini merupakan sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang, sementara ujung-ujungnya yang runcing bertumpung tindih dan menyatu dengan kuat. Berdasarkan asal mula pembentukannya, serabut sklerenkim ini berasal dari sel-sel meristem dan lebih sering ditemukan pada daerah jaringan pembuluh. Nah, anak-anakku semuanya, berdasarkan letaknya serabut sklerenkim digolongkan menjadi serabut sealer dan serabut ekstrasealer. Nah, serabut sealer ini merupakan serabut sklerenkim yang terdapat pada jaringan xilem dan merupakan komponen utama penyusun kayu. Serabut ekstrasealer ini merupakan serabut sklerenkim yang terletak di luar jaringan serabut sealer. Kemudian ada istilah sklereid, dan sklereid ini merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati, berbentuk bulat dan berdinding keras yang tahap terhadap tekanan. Berdasarkan asal mula pembentukannya, sklereid ini berkembang dari sel parenkim. Sklereid dapat dijumpai dalam keadaan tunggal atau berkelompok kecil di antara sel-sel lain. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu yang pertama bisa dinamakan xilem, berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, jaringan xilem ini mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut phloem. Phloem ini berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh phloem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima phloem. Oke teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, jangan dulu beralih karena masih membahas seputar tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Ya, ada lanjutannya. Nanti kita bahas sama-sama ya di pertemuan selanjutnya. Dan untuk hari ini kita cukup sampai phloem, sampai jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan pula. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi manfaat dan dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.